lapar yang ketujuh, membuat seseorang itu mudah melakukan rutinitas ibadahnya. Gara-gara berkurangnya kesibukan dengan membeli, memasak, dan bolak-balik ke toilet. Ini kata Imam Al-Ghazali. Gara-gara kita jarang makan, lapar, sehingga kita mudah melakukan aktivitas ibadah. Gara-gara berkurangnya aktivitas kita dengan membeli makanan, dengan memasak makanan, kemudian setelah kita makan perlu waktu untuk ke toilet. Apalagi kalau kita berada di komplek kampus, di asrama kampus, toiletnya kadang-kadang 2, orangnya 50. Membutuhkan waktu yang begitu lama untuk antri ke toilet. Kadang-kadang tempat penjualannya jauh dari tempat penginapan kita. Untuk kita ke sana membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi karena kita jarang makan, maka jarang ke toilet. Ini pemikiran daripada Imam Al-Ghazali. Sehingga dikisahkan ada seseorang ulama yang bernama Ajarjani. Jadi ulama Ajarjani ini, beliau kalau makan roti sawiq, ini dalam bahasa Arab disebutkan sawiq, nggak dikunyah, langsung ditelan. Sehingga kawannya bertanya kepada beliau, ma hamalaka haza, apa yang membuat engkau langsung menelan roti ini? Maka kata beliau, kalau saya hitung-hitung waktu antara mengunyah dengan mengunyah dengan menelan roti ini, menghabiskan tasbih 70 kali, kata beliau. Makanya beliau nggak mengunyah roti, langsung roti tersebut ditelan. Mungkin ini agak sedikit menyimpang dengan resep dokter ya. Nah, kalau dokter kan mengunyah makanan setidaknya berapa kali? 40 ya. Makan nasi itu harus kita punya sekurang-kurangnya 40 kali. Nah, ini baru sehat tubuh kita. Tapi ini karena beliau mengejar waktu, orang yang sibuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, makanannya langsung ditelan, nggak dikunyah. Jawaban beliau, antara mengunyah dengan menelan menghabiskan waktu 70 kali tasbih. Subhanallah, 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 baru habis kita telan. Maka beliau nggak mau menyanyiakan waktu beliau, langsung ditelan makanannya. Ini kalau kita ikut beliau, kita ikut dalam hal menelan saja, tapi nggak tasbih. Beliau nggak mengunyah, tapi menggunakan waktunya untuk bertasbih. Kita langsung telan karena buru-buru ingin mengupat orang lain. Lagi asik ngobrol lah kan? Jadi kalau nggak ditelan langsung, nggak cukup waktu untuk mengupat orang lain. Tapi kalau beliau Ajarjani ini menggunakan waktu kunyah beliau yang nggak beliau kunyah makanan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ajarjani. Dan guru saya juga pernah di pondok pesantren itu, beliau kalau makan cuma nasi, nggak dimasak lauk pauk. Padahal beliau orang yang berada, orang yang punya harta. Ketika beliau ditanya oleh muridnya, kenapa engkau wahai guru kami cuma makan nasi, nggak memasak lauk pauk? Apakah engkau malas ataupun nggak ada waktu biar kami yang masak? Itu kata murid-muridnya. Maka beliau menjawab, nggak usah. Nah, saya yang dibutuhkan oleh perut hanyalah kenyang, dan dengan makan nasi bisa mengenyangkan perut. Ketimbang kita memasakkan lauk pauk membutuhkan waktu sampai nanti kita kalau menggunakan waktu tersebut untuk menghafal bait, menghafal nazam-nazam para ulama sudah khatam, kata dia. Maka beliau tidak ingin membuang-buang waktunya, sehingga beliau makan hanya nasi saja. Ada nama hana sakit perut tidak buat kaji. Itu prinsip para ulama dalam menjaga waktu mereka. Bagaimana dengan borosnya waktu kita pada hari ini? Ini renungan bagi kita semuanya. Dan juga ada seorang ulama, ketika beliau dulunya belajar di sebuah pesantren kakak beradik ini, tidak pernah kakak beradik ini makan secara bersama-sama. Ketika ditanya oleh kawan-kawannya yang lain, kenapa kalian berdua tidak pernah makan bersama? Artinya kalau adik yang makan, abang nggak makan. Kalau abang yang makan, adik nggak makan. Ketika ditanya kenapa demikian, kata abang,
aku tidak ingin membuang-buang waktuku. Ketika aku makan, maka aku ingin adikku membaca kitab, aku yang mendengarnya. Dan ketika adikku yang makan, maka aku abangnya yang membaca kitab, adikku yang mendengar. Jadi begitulah para ulama dalam menjaga waktu mereka. Tidak ingin waktu itu terbuang sia-sia walaupun sedang makan. Jadi walaupun sedang makan, ingin ilmu itu tetap terus-menerus didengar oleh telinga mereka. Ini luar biasa. Waktu para ulama dalam menjaga waktu mereka. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang jarang makan ataupun yang lapar, tidak banyak makan, maka orang tersebut akan terbiasa untuk terus-menerus beriktikaf dan dawam wudu. Kenapa dawam wudu? Karena jarang ke toilet. Maka diriwayatkan oleh para ulama, Abu Hanifah, kalau salat subuh itu beliau dengan wudunya salat isya. Nggak pernah salat subuh dengan wudu yang baru, selalu dengan wudu salat isya yang dulu. Kenapa? Karena antara isya dengan subuh beliau tidak pernah kentut. Kenapa nggak pernah kentut? Karena nggak banyak makan. Nah, kita kalau tarawih berapa kali ke toilet? 20 rakaat ataupun 8 rakaat, ini 5 kali kita ke toilet. Sampai-sampai kita masuk dalam salat tarawih kita. Tapi Imam Abu Hanifah, salat subuh beliau selalu dengan wudu salat isya. Kenapa? Karena beliau jarang makan. Ketika jarang makan, jarang ke toilet. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, ini sindiran bagi kita, wa anna sa'iral mu'min yaduruna haulal masajid wasyiba'u yaduruna haulal mazabil. Orang mukmin sejati, mereka itu selalu berkisar antara masjid. Adapun orang yang kekenyangan, mereka itu selalu berkisar di seputar toilet. Orang yang kekenyangan selalu kawan sejatinya toilet. Tapi orang mukmin sejati, kawan sejatinya adalah masjid. Maka kita pemuda pada hari ini jangan hanya Real Madrid saja, tapi harus Real masjid. Nah, itu. Kemudian yang ke-8, faedah lapar yang ke-8, dapat menyehatkan badan kita dan terhindar daripada beberapa penyakit. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ini pola hidup sehat yang diajarkan dalam agama kita. Itu dengan cara berpuasa. Dan dulunya pernah dikumpulkan 4 dokter dari 4 negara. Disebutkan dalam beberapa kitab, di kitab Fawaidul Mukhtar karangan Habib Zain bin Sumit. Beliau dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa dulu pernah dikumpulkan 4 dokter dari 4 negara untuk ditanyakan apa obat yang ketika kita minum obat tersebut tidak lagi mendapatkan penyakit. Maka dokter dari negara pertama mengatakan obat ini dan itu, dokter dari negara kedua mengatakan obat herbal ini dan itu, dokter dari negara yang ketiga mengatakan obat ini dan itu. Tapi dokter yang keempat mengatakan konsep obat yang ketika kita minum tidak akan lagi mendapatkan penyakit adalah tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu resep yang ditawarkan oleh dokter dari negara Sudan waktu itu. Dari negara Sudan, beliau menawarkan obat untuk ketika kita menggunakan obat tersebut tidak akan lagi terkena penyakit, yaitu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kekenyangan. Tengok ketika haid baru ada piu. Ketika haid baju beli baru berhenti. Makanya kita banyak kena penyakit. Maka konsep pola hidup sehat yaitu dengan berpuasa. Makanya dalam agama kita itu ada
pola hidup sehat yang diajarkan dalam mingguan. Artinya seminggu ada disunnahkan berpuasa Senin Kamis. Kemudian ada yang konsep hidup sehat, pola hidup sehat bulanan. Sebulan itu disunnahkan berpuasa 3 hari, yaitu di tanggal 13, 14, 15 berdasarkan penanggalan Hijriyah, atau dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian juga ada pola hidup sehat konsep tahunan, yaitu berpuasa 1 bulan dalam bulan Ramadan. Jadi agama ini teratur dalam mengatur kesehatan kita, yaitu dianjurkan berpuasa pekanan, bulanan, dan tahunan. Makanya ketika ada seorang raja yang ketika diajak beriman oleh Rasulullah, raja tersebut tidak mau beriman, akan tetapi dihadiahkan kepada Rasulullah seorang dokter sebagai dokter pribadinya Rasulullah. Akan tetapi bertahun-tahun dokter tersebut bersama Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah sakit. Maka dokter tersebut meminta izin pamit, nggak ada gunanya dokter ini bersama Rasulullah. Dan dokter ini bertanya kepada Rasulullah, apa konsep engkau wahai Rasulullah bisa hidup tanpa berpenyakitan? Apakah karena engkau seorang Rasul yang diberikan mukjizat? Maka Rasulullah mengatakan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itulah konsep hidup sehat yang apabila kita mau melakukannya, insya Allah kita tidak akan terkena penyakit setelah pengobatan terapi yang seperti ini. Namun realita di lapangan kita melihat kenapa banyak orang ketika berpuasa banyak mendapatkan penyakit. Yang setelah berhari raya banyak orang kena diabetes, gula darah, dan sebagainya. Ini mungkin karena teknis berpuasa orang kita di zaman sekarang ini menyalahi daripada anjuran dalam agama kita. Jadi kita berpuasa pada hari ini hanyalah menggeserkan waktu makan saja. Adapun porsi makanan bisa jadi melebihi daripada sebelum kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mungkin kita pagi tidak makan, siang tidak makan, sore tidak makan, tapi ketika tibanya waktu berbuka 3 in 1. Porsinya porsi 3 piring. Sehingga lambung kitanya udah gejor-gejor. Terkejar-kejar waktu turunnya makanan ke lambung kita. Ini biasanya waktu turun hanya sekitar 5 on saja. Tapi hari ini turunnya 15 on sekali turun. 15 on beras. Nah, maka lambung kita terkejut sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit. Belum lagi nanti setelah tarawih makan lagi. Nah, sahur nanti makan lagi. Berarti kita dalam bulan Ramadan juga makan 3 kali sehari. Cuma digeser waktunya saja. Nah, ini yang mungkin teknis dalam kita berbuka puasa menyalahi daripada anjuran agama, sehingga konsep sumu tasihu ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita ingat. Kemudian faedah lapar yang ke-9, khifatul mu'nah. Nah, ini agak sedikit lucu. Menurut konsep Imam Al-Ghazali, ketika kita lapar tidak banyak makan, maka menghematkan biaya, hemat belanja, kata beliau. Nah, sehingga para sebagian ulama mengatakan, inni la aqdi amata hawaiji bitarki. Sungguh aku menunaikan seluruh hajatku dengan menahan diri. Menahan diri daripada mengikuti syahwat perut. Di konsep untuk mudah menunaikan hajat kita dengan menahan diri daripada keinginan syahwat. Sehingga seorang ulama apabila beliau ingin mendapatkan sesuatu, beliau tidak punya uang, maka beliau lebih memilih berhutang kepada nafsunya sendiri. Kenapa lebih memilih berhutang kepada nafsunya? Karena nafsu adalah pemberi hutang yang paling aman. Karena nafsu tidak akan memukul kita ketika kita tidak mau membayar hutang kepada dia.
Berbeda ketika kita berhutang kepada orang lain. Kalau kita tidak bayar pada waktu yang telah ditentukan, kita akan dihajar. Apalagi sekarang ada istilahnya apa? Debt collector ya. Ada debt collector, akan dibunuh dan sebagainya. Ya. Tapi ulama tersebut lebih memilih berhutang kepada nafsunya. Kenapa? Karena nafsulah sebaik-baik pemberi hutang. Karena dia, walaupun dia akan menagih, dia tidak akan memukul kita kalau kita tidak mau memberi ataupun membayar hutang kepadanya. Maka konsep hidup para ulama ini mengatakan, aku menunaikan seluruh hajatku dengan bitarki, dengan menahan diri. Fayakunu zalika arwaha liqalbi, maka adalah demikian lebih menenteramkan hatiku. Jadi sebenarnya konsep hidup bahagia adalah dengan tidak banyak menuruti syahwat nafsu, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau, konsep hidup bahagia itu adalah liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Kurangilah obsesi kebahagiaanmu, maka sedikitlah potensi kegundahanmu. Ini konsep hidup bahagia. Kalau kita ingin hidup bahagia, tidak banyak kegundahan, maka kurangilah standar kebahagiaan kita. Nah, kenapa kita pada hari ini banyak kegundahan dan kegelisahan? Karena target ataupun standar kebahagiaan kita sangat tinggi. Mungkin kita menghayal standar kebahagiaan kita punya rumah mewah, punya mobil mewah. Nanti kalau punya istri, setelah nikah nanti pagi-pagi dibuatin kopi. Nah, ketika kita pulang dari kantor, disambut oleh istri, dilepaskan baju jas kita. Tapi ketika dapat istri kita urung berdoa balik ke rumah. Istri kita, jangankan dia buat kopi kepada kita di pagi-pagi, tapi dia sendiri bangunnya jam 10 pagi. Sehingga ketika kita mendapatkan istri yang semacam itu, kita merasa kecewa. Kenapa? Karena kita sudah melakukan target-target kebahagiaan yang sangat tinggi. Sehingga ada seorang ulama, ketika beliau ditanyakan oleh muridnya, apa kriteria istri ideal bagi engkau wahai guru kami? Maka kata beliau, selama istri saya itu salat menghadap kiblat, itulah istri ideal, kata beliau. Di konsep bahagia beliau sangat rendah. Atas nama dia seorang perempuan yang taat kepada Allah, salat masih menghadap kiblat, itu sudah cukup bagi saya. Nggak perlu hidungnya yang mancung, bibirnya yang aduhai dan sebagainya. Jadi kalau kita menargetkan standar kebahagiaan yang sangat tinggi, maka potensi kegundahan kita akan semakin besar. Jadi konsep hidup bahagia, liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Kurangilah obsesi kebahagiaanmu, maka sedikitlah potensi kegundahanmu.